sunnahnya. Kedua, karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat memperhatikan kita umatnya. Sekarang begini, udah enak ini, alhamdulillah. Bapak sama ibu, suami istri, itu kalau ada seorang suami udah tua begitu di rumah sakit didorong istrinya di kursi roda. Ada kemudian orang ketemu ibu-ibu, kata orang, "Bu, setia amat sih, bapaknya udah tua kayak gitu, masya Allah masih dirawat, diurus-urus." Jangan lihat sekarang, ini bapaknya anak-anak, masya Allah sama saya luar biasa cintanya. Betul betul. Nah, sama juga seorang suami begitu, istrinya yang sakit didorong, digandeng, walaupun kadang-kadang dulu kalau disuruh suka ngebantah, kadang-kadang. Tapi kan kalau pas lagi capek ya Bu ya, kalau enggak mah suaminya nurut ya Bu ya. Ada juga kiai suami minta dibikinin kopi, mak bikinin kopi mak, kopak kopi. Ada nggak yang begitu? Hati-hati loh Bu, suami jangan begitu, jangan dibentak, suka cepat mati. Suami kalau dibentak suka apa namanya? Cepat mati. Lah, suami ini begitu setia sama istrinya, cinta sama istrinya. Sebaliknya istri cinta sama suaminya. Kenapa? Ya karena istrinya tahu suaminya begitu memperhatikan, sayang padanya. Sebaliknya istrinya atau suaminya tahu istrinya juga sayang sama dia. Begitulah kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum pernah bertemu, dari apa yang diceritakan oleh guru-guru kita, dari ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari situ kita tahu Nabi begitu sayang pada kita. Makanya Allah memuji Nabi dalam ayat yang ada di akhir surat At-Taubah itu. Ini ayat ini singkat tapi padat. Ibu bapak pasti hafal ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasul, seorang rasul min anfusikum, dari bangsa kalian. Itu biasanya ulama mengartikan begitu. Tapi saya mencoba memahami kalimat min anfusikum dalam arti yang lebih luas. Ketika Allah mengatakan Nabi itu min anfusikum, itu kalau diterjemahkan bebasnya kira-kira Nabi itu orang yang memahami kalian gitu. Min anfusikum, dari diri kalian ya karena paham. Bu, Pak, orang kalau sebangsa sama kita biasanya paham kita. Sebangsa. Ya, saya mau cerita orang Indonesia. Kalau ada orang bertamu mendekati jam makan, apa saudara atau teman, pas sahibul baitnya lagi mau masak atau mau makan siang, saya mau tanya, kalau bangsa kita nih orang Indonesia, tamu yang datang mendekati jam makan atau pas jam makan, jam 12 siang, kalau sore malam habis isya, habis maghrib, saya mau tanya, kira-kira diajak makan atau enggak? Diajak makan enggak? Tuan rumahnya ngalah, dia nggak makan, atau kalau lauknya terbatas tamunya dulu, betul. Nah itulah kalau min anfusikum, dari bangsa kami. Tapi bapak ibu jangan coba-coba memakai ini ketika ke Eropa. Saat saya diundang pengajian ke Eropa, beberapa kali saya datang ke Belanda, ke Perancis, ke Belanda 3 kali seingat saya. Saya jadi tahu yang namanya tadi, katanya lain ladang, apa namanya? Lain lubuk, lain
belalang, kan begitu kan? Nah di Belanda, mohon maaf kalau kita datang pas jam makan, biar kata saudara, adik, anak, bahkan bapak, apalagi cuma temen, dia datang pas jam makan, nggak ngasih tahu, pas datang aja ngamuk. Jadi suruh duduk di ruang tamu, tunggu ya, gue mau makan dulu. Cuma gitu kalau di sana. Kenapa? Yang disalahin tamunya. Kenapa datangnya jam? Nah, begitu ya. Kalau di Eropa. Dan yang minta maaf tamunya. Maaf saya datang pas jam makan ya, silakan Anda makan. Hanya ada di Belanda, di Indonesia gitu. Betul betul. Tapi kalau di Belanda tapi orang Indonesia, tamunya orang Indonesia, dia tahu min anfusikum, tetap disuguhi. Itu yang dimaksud min anfusikum. Orang kalau sebangsa dia ngerti. Nabi itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala min anfusikum. Dia adalah dari bangsamu. Bangsa apa? Bangsa manusia. Artinya Nabi sangat memahami manusia. Ini semua yang hadir manusia, betul? Manusia ibu diciptakan Allah du tadayyunin mutafarriq. Mereka levelnya beda-beda. Nabi juga paham kalau umatnya itu levelnya beda-beda. Ada yang soleh-soleh, sahabat Nabi yang soleh-soleh, yang kualitas agamanya hebat ada. Samalah kayak yang hadir di sini, yang di depan ini terutama dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Ya Bu ya, ini di luar kepala semua ini punya ini. Di luar kepala artinya kepala di mana, Quran di mana. Tapi ada juga umat itu yang tadi namanya manusia, boro-boro dia hafal Quran, baca Quran aja sih beletak, beletuk. Ada masih? Hadir orangnya, hadir. Ngaco. Ada yang imannya udah kuat, ada yang pemahaman agamanya bagus. Dia tahu ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah. Ada yang belum tahu, namanya kualitas manusia berbeda. Nabi paling ngerti kepada sahabatnya, kepada umatnya. Pengajian saja Nabi, kalau yang ngaji sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat yang tinggi-tinggi, pelajarannya tinggi. Nanti ada sahabat yang ya Allah, sholat aja udah syukur, alhamdulillah. Nabi kalau didatangin sahabat yang, kalau bahasa sekarang lagi rame di Jawa istilahnya bongso garangan. Bongso apa namanya? Garangan ya, preman yang baru apa namanya? Yang baru tobat, baru pada ngaji, datang sama Nabi. Ya Rasulullah, tunjukkan saya tentang ajaran agama Islam yang bisa membuat saya masuk surga. Jangan susah-susah, nggak banyak-banyak, tapi itu bisa bikin saya masuk surga. Enak amat ya gitu. Pengennya masuk surga tapi nggak pengen susah. Nabi lihat dari wajahnya, ini sih orang yang belum kuat agamanya, beda kayak orang Tambun ya Bu ya. Apa kata Nabi? Ketemu orang yang seperti ini, Nabi bilang, kata Nabi, sholat 5 waktu kau jaga, udah itu aja. Asal sholat 5 waktu kau jaga, insya Allah kau akan masuk surga. Itu Nabi. Nah, saya belajar seperti ini saya lihat para guru-guru saya di pesantren, masyayikh NU, kiai-kiai NU itu mengikuti akhlak Nabi seperti ini. Nabi karena berakhlak seperti itu, at-tahalluq bi khuluqillah, Nabi dicintai oleh umat. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, Kiai Dawud Anwar almarhum pendiri Yatim, ini Kiai Muhaji nih, Yatim 3. Ini kenapa sekarang yayasannya besar semacam ini? Kiai Ali Anwar, semualah kiai-kiai kita, masyayikh NU. Kenapa dicintai oleh umatnya? Kenapa NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia? Bu, tahu apa organisasi Islam terbesar di Indonesia? Apa? NU. Kenapa bisa dicintai? Lah karena kiainya mengikuti
mengikuti akhlak Nabi, mau memahami umatnya. Kiai NU itu umat semua dilayani loh, dirawat. Ada umat yang muda-muda tuh suruh ngaji kitab, kadang belum sabar, senangnya selawatan. Ada nggak yang begitu? Ngajinya selawatan mulu ya, anak muda suruh ngaji kitab kayak kita dulu di pondok, ngaji takrib lah, ngaji fikih lah, ngaji tafsir, nggak mau. Kalau ngaji yang dibawa bukan kitab, bendera. Oh, selawatan bendera ya. Woi, kalau udah selawatan dari jam 8 sampai jam 1 malam, lagu itu udah 3 jam dibaca semua. Yang paling terkenal Mugro. Mugro, apa nggak Mugro? Anak yatim apa enggak? Coba dites. Mugron qalbi bihubbika mugron. Terus ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah, qalbi bihubbika mugron, ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah. Itu habis mugron ganti. Padahal dia orang Jawa Barat, selawatannya lagu Jawa. Alamate anak soleh itu papa bagane anu ting. Orang Bekasi lagunya anak soleh. Kalau Kiai Muhaji sih orang Lamongan ya kayaknya. Nah, ada yang baru levelnya senangnya selawatan, ada yang zikir. Datangnya ke kiai-kiai yang senang zikir. Asal ngaji maunya yang ahli zikir kiainya. Lu kenapa ngaji ke situ? Gua kalau ngaji ke situ dagang gua laku, begitu katanya. Jadi ngaji karena dagangnya pengen laku, usaha laku. Ada kiai-kiai NU yang ahli wirid. Ya oleh NU nih yang kayak begini tetap dilayani, betul? Ada yang anak-anak muda ya kayak model Gus Ida, betul? Ada yang kayak Gus Baha, yang senangnya ngajinya logika. Kan begitu kan? Yang udah mulai menengah ke atas lah. Tapi semuanya kesimpulan saya, mau yang dirawat kayak kiai-kiai gede itu, baca kitab-kitab besar kayak Gus Baha, kayak Gus-Gus yang hebat-hebat itu, atau termasuk yang selawatan, atau yang wiridan, atau yang berorganisasi seperti di NU, di Ansor, di Muslimat, di Fatayat dan lain-lain. Intinya NU itu sebagai organisasi mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, mau memahami bahwa manusia itu tingkatannya, kata orang Madura, cemacem, maka harus dilayani. Kenapa? Ya karena mereka itu min anfusikum. Terus sekarang orang ngaku NU semua ya. Apa kalau ngaku NU dilarang? Ya Allah, copet aja kadang-kadang ngaku NU. Saya mau cerita. Ini ceritanya santri Jawa Timur. Ada satu ketika, gak mungkin dulu dia habis mondok, pernah mondok nih copetnya, tapi kemudian salah pergaulan. Apa namanya? Salah pergaulan. Singkat cerita, mainnya di terminal. Dia nyopet bu. Yang dicopet dompetnya ada KTP-nya. Ternyata KTP-nya dari daerah yang si copet ini dulu mondok di situ. Dibalikin, takut warak. Ini mah katanya yang saya copet, katanya santri NU, gue takut warak. Jadi bayangkan, Masya Allah, orang semua sekarang aku ini. Apalagi musim pilpres, apalagi musim pilkada, caleg-caleg semua aku NU. Betul. Calon bupati, kalau lagi mau musim pilkada, ngaku NU apa enggak? Ngaku. Calon presiden ini sekarang ada berapa ya Bu? Ada berapa?
Tiga itu semuanya kalau lagi datang ke pesantren NU mengakunya NU. Apa dilarang? Tidak. Nabi Muhammad SAW setiap orang yang datang umatnya jangan ditolak. Sebab mereka adalah min anfusikum. Mereka adalah bangsa kita semua. Jangan kemudian orang jadi takut sama Islam. Jelaskan bahwa Islam ini agama yang indah. Maka saya bersyukur, ya Allah, belajar Islam dari guru-guru saya, dari masyayikh-masyayikh NU yang mengajarkan tentang Islam itu agama yang penuh keindahan, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kemudahan, membuat orang tidak takut. Dalam bahasa kitab ini, kalau bahasanya Kiai Ali Anwar, asyariatu adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha. Magut pasti gak paham kan Bu ya? Nah, kira-kira terjemahnya tadi, syariat Islam itu isinya baik semua, mengandung keadilan semua, mengandung kasih sayang semua, mengandung rahmat semua. Maka orang yang mau datang, ayo kita rawat supaya orang semua. Bu, saya mau tanya sekarang, kalau ada orang takwa, senangnya nyanyi tadi, main gitar, pengen belajar Islam, tapi tetap masih pengen nyanyi-nyanyi, kira-kira dilarang apa enggak? Dilarang apa enggak? Tidak, biarkan dia datang, karena Islam itu mengajari at-tadrij fi tasyri' wa dakwah. Dakwah itu harus bertahap. Dulu ada kiai namanya Pak Kiai Bisri Mustafa. Ini saya mau jelasin dua cerita kiai. Ini bagaimana kiai NU. Kalau cerita Nabi banyak, cerita Nabi. Sekarang cerita kiai NU supaya Bapak Ibu juga lebih dekat sama NU. Kiai Bisri Mustafa itu kakeknya Kiai Mustafa Bisri Gusmus. Ayahnya Gusmus, kakeknya Gus Yahya ini sekarang Ketua Umum PBNU. Kakeknya Gus Yakut, Gus Men, Ketua Umum Ansor. Kiai Bisri Mustafa tinggal di Rembang. Dari Rembang ke timur, kira-kira 10-an kilo lebih, ada kecamatan namanya Lasem. Apa namanya? Lasem. Itu yang bikin sarung batik, baju batik, sarung Lasem. Saya biasanya pakai sarung Lasem, tapi ini yang saya pakai sarung Solo. Di sana yang bikin sarung, nah, yang banyak orang Cina. Karena di Lasem ada daerah pecinan. Konon katanya dulu Laksamana Cheng Ho datang ke Lasem, kemudian meninggalkan orang Cina yang pintar mukir, pintar bikin batik, turun temurun di Lasem ada kampung Cina, maka disebut pecinan. Satu ketika ada orang Lasem, namanya sebutlah Acong gitu. Cina kan namanya siapa Bu? Kalau nggak Acong, Ahong. Kalau nggak Ahong, Tui Lanseng. Apa namanya? Tui Lanseng tahu ya? Jangan dilanjutin Kiai. Encan Cebok, Maling Seng Siang. Nah, saudara, sebut namanya Ahong atau Acong. Acong bapaknya meninggal, datang ke rumah Kiai Bisri Mustafa. Pak Kiai, bapak saya meninggal. Aduh, andai kata Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya, sembahyang, berdoa di rumah saya gembira. Untung yang diomongin begini Kiai Bisri Mustafa, Kiai NU yang ilmunya luas, yang dia tahu kapan kita urusan akidah, kapan kita urusan muamalah. Bu, kita tahu kalau urusan akidah kita patokannya jelas, lakum dinukum waliyadin. Ini bab muamalah. Ini tetangga, teman, keluarganya meninggal. Dalam Islam kalau ada orang keluarganya meninggal, walaupun dia beda agama, kita boleh datang ke sana untuk bertakziah, mengucapkan turut berduka cita. Maka Kiai Bisri Mustafa bilang, Pak Acong, ya saya akan datang ke sana.
saya akan sembahyang doa di sana. Kiai Bisri tidak menjelaskan sama beliau bahwa kalau mendoakan mayatnya orang Cina atau orang Tionghoa atau orang Kristen atau orang Hindu yang beda agama langsung tidak boleh. Tapi datang bertakziah boleh. Beliau tidak bilang nggak bisa dong, lu kafir, akidah lu najis, wakum dinukuk. Kalau bukan Kiai itu begitu. Nabi Muhammad nggak gitu. Dulu datang kepada Nabi serombongan orang Yaman Najran di Madinah, datang saat mereka ibadah. Lalu mereka bilang, boleh nggak saya numpang sembahyang? Boleh. Sembahyang di mana? Di Masjid Nabawi, sembahyangnya orang sono. Itu dulu, karena memang mereka tidak punya tempat ibadah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita hidup di negara Indonesia yang seluruh warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Saya mau tanya yang hadir, orang Islam punya hak sekolah apa enggak? Punya hak ibadah apa tidak? Punya hak bekerja apa tidak? Saya mau tanya sekarang, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Tionghoa di Indonesia punya hak bekerja apa tidak? Punya hak ibadah apa tidak? Punya hak memilih dan dipilih apa tidak? Lah itulah konsepnya. Nabi paham itu. Karena mereka nggak punya tempat ibadah, numpang silakan. Kiai Bisri mengikuti Nabi. Singkat cerita, Nabi, maaf, Kiai Bisri Mustafa datang ke Lasem. Hebat, Bu. Beliau sampai Lasem ngajak santri-santrinya. Ayo, com. Orang tua itu kalau manggil santri, com. Apa namanya? Com. Mirip sama orang Madura, com. Orang com, ikut saya dohor nanti ke Lasem. Ternyata di sana Kiai Bisri numpang sholat dohor, bukan sholat jenazah, bukan. Atau kan judulnya kalau Pak Kiai mau berdoa, saya senang, ya doa beneran, tapi sholat apa namanya? Dohor. Acong senang, saking senangnya aku bilang, Pak Kiai kamsia. Dikiranya mensolati jenazah bapaknya, padahal sholat apa? Dohor. Sholatnya khusus lagi, 4 rakaat, pakai rukuk, pakai sujud. Nah, itulah kita. Yang kedua, dulu ada kiai di Kudus. Ini saya dengar juga cerita dari bunyai saya, namanya Mbak Kiai Arwani Kudus. Mbak Arwani ini pimpinan pondok yang buul Quran, yang menolorkan para hafid Quran. Tahun 80-an Mbak Arwani dari Kudus ke Jakarta pernah naik mobil paling hebat waktu itu. Belum ada Innova, belum ada Alphard, paling hebat L300, apa namanya? Mitsubishi L300. Itu juga bukan mobil kiai, mobil sewaan. Supirnya supir pangkalan. Bawa kiai, Bu, bawa kiai. Dari Kudus sampai Jakarta lagunya dangdut. Terajana, begadang. Baharwani duduk di depan, supirnya Terajana, seneng banget. Sebut aja nama supirnya MD. Baharwani padahal ngapalin Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fadaflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Oh, ini sebenarnya dangdutan. Maka Kiai Arwani tidak kenal, gak kenal. Yang gak sabar santrinya Mbak Arwani di belakang, supirnya ditegur. Gasmu nanti sana lagi kami istilah gasmu. Kalau dulu utakmu, sekarang apa namanya? Dasmu apa? Lagi rame istilah das. Kalau zaman dulu utakmu nanti. Ya, kalau sekarang lagi rame apa namanya? Dasmu lagi rame. Bu, ditegur ini supirnya. Utakmu nanti. Dasmu. Kamu itu bawa kiai yang disetel dangdut. Nasi darinya masih lumayan, Ibu ya. Jilbab putih atau ya
Wahdana dana kan gitu kan, atau ya lingkaran sufa, atau lagu-lagu Umikul Sufa, Ifrah ya Albi. Waduh, masih apa nggak Ifrah ya Albi kok? Ifrah ya Albi. Supirnya ditegur kasar oleh santrinya Ki Arwani. Ki Arwani negur supirnya, negur santrinya. Yang ditegur bukan supirnya, santrinya. Jangan ditegur. Orang kopo tahu nggak? Nggak apa-apa, enak wis sip. Yang penting kamu nggak ngantuk, nggak nabrak tuh. Kiai NU itu. Bayangkan kalau supirnya dipaksa nyetel murotal, ya suntuk apa ya nih kiai? Udah tahu gua belum seneng begini, istilahnya murotal, ngantuk bete. Lah, tapi Mbah Arwani orang yang sangat alim, orang yang sangat hebat. Ternyata beliau mengikuti akhlak Nabi min anfusikum. Beliau sangat memahami keberadaan masyarakat yang sebangsa beliau. Bapak Ibu, saya percaya sekarang Islam ini sudah menyebar di seluruh dunia. 5 benua loh. Sekarang sampai ujung Selandia Baru Islam. Saya sudah pernah ke Selandia Baru. Sudah saya ada kegiatan di Australia, saya ke Selandia Baru. Islam berkembang terus. Saya bahkan diajak teman-teman NU di sana melihat masjid di Selandia Baru yang baru saja dibeli sama teman-teman NU. Itu negeri paling selatan yang saya datangi. Paling barat saya sudah ke Amerika, ke Kanada, paling ujung Montreal terus sampai sana. Paling utara Uzbek, Azerbaijan. Paling timur saya sudah ke Jepang, ke Korea. Wah, paling ujung udah ya hampir 40 negara lebih saya datangi. Negara Tambun ini baru ini negara Tambun. Kenapa Islam bisa nyebar ke seluruh dunia? Ayo pertanyaannya. Karena alhamdulillah penyebar agama Islam ini mau mengikuti akhlak Nabi, mau menjelaskan bahwa agama Islam ini pada hakikatnya rahmatan lil alamin, bisa diterima oleh penduduk mana saja. Nah, termasuk dalam tradisinya ini Maulid Nabi. Saya pernah diundang Maulid Nabi di Sydney oleh teman saya, Syekh Salim Ulwan Al-Hussein, dan hadir di dalam gedung olahraga indoor nggak banyak, cuma 7.000 orang. Maulid di situ 7.000. Yang datang diundang orang-orang Islam yang di sini, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Turki, ada yang dari Mongol, ada yang dari Cina, ada yang dari negeri-negeri Arab, Mesir, Sudan. Hebatnya apa? Pada saat Asrokol tadi, sebelum Asrokol, setiap daerah menampilkan sholawatnya yang berasal dari daerahnya. Disitulah saya percaya, Islam itu rahmatan lil alamin. Ini yang saya cerita itu. Nanti kalau selawatannya orang India, Pakistan, ya mirip-mirip kucu-kucu mirip-mirip lah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asya, At-Fatayadi, ya Turki, lagu Turki soalnya. Cina, ya lagu-lagunya mirip kayak Wong Taihung gitu. Jadi begitu Asrokol, ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum. Berarti Islam itu rahmatan lil Islam jadi rahmatan lil alamin kalau memang yang menyebarkannya mengikuti paham yang diajarkan oleh Nabi. Dan saya yakini paham yang sama persis yang diajarkan oleh Nabi adalah paham
Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ini yang mayoritasnya ya mirip organisasi kita ini, organisasi Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu, insya Allah kalau ibu punya anak sekolahnya di madrasah, di pesantren Kiai NU seperti Yatim ini, insya Allah tauhidnya terjaga. Amin. Tauhidnya benar, insya Allah. Tauhidnya Imam Asy'ari. Dari kecil anak-anak sini diajarin sifat 20 ya, ya, diajarin kan? Allah wujud, mukhalafatun, Qiyamuhu wahdaniyah ilmu basarkalam aliman mutakallim. Tauhidnya tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya diajarin fikih mazhab 4, khususnya fikih mazhab Syafi'i diajarin. Nanti akhlaknya diajarin akhlaknya Imam Junaid, Imam Ghazali. Nah, kalau anak ibu bapak belajar di pesantren, di madrasah yang ada di bawah ulama-ulama NU, saya ikut senang. Insya Allah bapak ibu juga tenang karena tauhid, fikih dan akhlaknya min anfusikum sudah sesuai dengan apa yang banyak dikerjakan oleh bangsa ini dan umumnya umat Islam di dunia. Mari tetap dijaga. Maka Bapak Ibu, kalau saya datang ke pesantren madrasah seperti Yakin ini, saya akan berpesan semua wali santri yang hadir, tolong Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari madrasah atau sekolah Islam yang seperti ini, seperti Yakin. Sudah ikutin. Anak saya sekolah di situ Pak Kiai, terus cucu saya di situ juga, terusin. Setuju? Deal. Kalau mau mondok Pak Kiai, udah di sini pernah pengen pindah kemana? Pindah ke pondok-pondok di sana, yang pondoknya masih nyambung juga. Tanya sama Pak Kiai Muhaji, Pak Kiai, anak saya sanawiyah aja ya di Yakin, aliannya pengen mondok di Jawa, kira-kira di mana? Tanya beliau, supaya jangan salah mondokin anak. Bu, mau apa enggak? Ibu-ibu biasa yasinan, biasa berzanjian, biasa tawasulan, biasa ziarah-ziarah ke makam aulia. Anaknya dipondokin salah mondok, begitu pulang ibunya di bid'ah-bid'ahin, disesat-sesatin. Mau apa tidak? Nah itu, makanya harus terus nyambung sama ulama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah jam 12 lebih. Saya pada Bogor harus geser ke Setu. Turun juga jauh kan? 1 jam dari sini. Semoga manfaat. Amin. Kita doakan sekali lagi kiai kita sehat. Amin. Punya kita sehat. Ya ibu dan semuanya yang hadir, moga-moga dikasih Allah rumah tangganya sakinah, rezekinya halal barokah, ya anak-anaknya soleh tetap mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.